Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Saya akan bacakan abstraksi disertasi saya yang kemarin tanggal 15 Desember saya berhasil pertahankan di hadapan para penguji ketika sidang terbuka, sidang promosi untuk mendapatkan gelar doktor dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, disertasi ini saya siapkan sangat panjang sejak sebelum masuk kuliah S3 tahun 2017, karena saya memiliki kegelisahan terkait dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Pasti ini memiliki benang merah sejarah yang nyambung sampai Rasulullah SAW. Kalau ada jejak khilafah di Nusantara, di mana khilafah adalah sistem pemerintahan, kenapa tidak sistem ekonominya kita teliti juga begitu? Maka kemudian penelitian saya sebetulnya ingin melacak sistem ekonomi di kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Dialektika atau dinamika yang terjadi dalam studi saya dari tahun 2017 sampai kemudian lahirlah disertasi ini, akhirnya mengkerucut pada Kesultanan Yogyakarta, bagaimana sistem ekonomi di Kesultanan Yogyakarta dulu ketika masih jaya. Kesultanan Yogyakarta masih dekat dengan Kesultanan Demak, dengan Kesultanan Islam, sampai pada praktek real khusus kemudian di Pasar Beringharjo. Nah, ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, ini abstraksi disertasi saya. Kita semua tahu bahwa Pasar Beringharjo sebagai pasar tradisional memang sudah masyhur sampai mancanegara. Ya, yang datang tidak hanya dari Nusantara, tapi juga dari berbagai penjuru dunia, dari luar negeri, para turis juga datang. Nah, faktor kemasyhurannya adalah karena Pasar Beringharjo memiliki sejarah yang panjang terkait dengan Keraton Yogyakarta, yang notabene adalah Kesultanan Mataram Islam. Kondisi demikian ini memperkuat posisi Pasar Beringharjo hingga tetap eksis pada zaman serba modern sampai sekarang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep pasar tradisional dalam sejarah Islam dan praktek ekonomi di Pasar Beringharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, filosofis, dan historis dengan kerangka teori Al-Zarqa dan Yahya bin Umar. Penelitian ini menemukan informasi konsep pasar Islam yang dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya hijrah di kota Madinah. Jadi pasar yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah pasca Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada 3 kebijakan yang fenomenal saat itu. Yang pertama, mempersaudarakan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Yang kedua, membangun masjid. Dan yang ketiga adalah mendirikan pasar ini. Pasar dalam sejarah Islam merupakan bentuk perdagangan langsung atau direct trading antara penjual dan pembeli yang menjual belikan produk-produk yang sesuai syariat dengan harga dinamis mengikuti perkembangan di pasar. Pasar Islam dengan perdagangan sebagai aktivitas utama adalah sumber ekonomi negara yang menjamin pertumbuhan dan pemerataan harta kekayaan kepada seluruh masyarakat. Negara mengutus pengawas pasar atau hizbah untuk mengawasi pasar, baik mengawasi penjual dan pembeli secara bersamaan maupun mengawasi penjual sendiri atau mengawasi pembeli sendiri, tidak bersamaan. Peneliti juga menemukan praktek ekonomi di Pasar Beringharjo yang dari sisi sejarahnya terbagi menjadi 3 periode. Periode masih murni, periode transisi, dan periode pasca kemerdekaan. Pada periode masih murni, kondisi Pasar Beringharjo masih otentik sesuai dengan konsep pasar tradisional Islam yang dilakukan oleh 2 sektor pelaku pasar, penjual dan pembeli. Dan dalam pengawasan Kesultanan Yogyakarta melalui utusan dalam
abdi dalam yang disebut Ki Bekel Tondo. Jadi kalau hadirin sekalian datang ke Yogyakarta, mau berkunjung ke Pasar Beringharjo, di sebelah utara Pasar Beringharjo itu ada kampung namanya Kampung Ketandan. Kampung yang diperuntukkan bagi tondo-tondo pada Ki Bekel Tondo, petugas pasar, merupakan lokasi khusus yang dihadiahkan Kesultanan Yogyakarta kepada para tondo tersebut, para hizbah, kalau dalam Islam istilahnya hizbah. Nah, itu ketika periode pertama masih murni. Pada periode berikutnya, periode transisi, ditandai dengan adanya intervensi Belanda melalui kebijakan kulturstelsel atau tanam paksa, yaitu kebijakan di mana Belanda memaksa pribumi, para petani, untuk menanam komoditas-komoditas yang tanaman-tanaman komoditas ini harus dijual kepada Belanda. Misalnya cengkeh, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada beberapa kasus nutuk, ya, penetapan harga terlalu tinggi yang terjadi akibat pengelola pasar tidak amanah. Nah, pada era ini, Pasar Beringharjo mulai terpengaruh oleh kapitalisme dari Belanda yang memang tidak bisa dibendung. Yani filah rahmatullahi alaikum. Periode ketiga, periode pasca kemerdekaan, sejarah kebesaran Pasar Beringharjo dengan modal sosial bisa dijadikan landasan semangat dalam menghadapi modernitas, termasuk hadirnya pasar-pasar modern. Oleh pemerintah Republik Indonesia, Pasar Beringharjo dinisbatkan, ditasbiskan, diputuskan sebagai role model pengelolaan pasar tradisional bagi seluruh percontohan bagi seluruh pasar-pasar tradisional di Nusantara. Pasar Beringharjo bisa menjadi pasar tradisional Islam sebagaimana dahulu ketika Kesultanan Mataram Islam masih kuat dengan tetap adaptif terhadap sarana-sarana modern jika dilakukan historical development dan re-engineering Islamic economy. Jadi ketika pasar tradisional Beringharjo ini bertemu dengan modernitas, tidak gagap. Artinya apa? Mampu melakukan adaptif aktivitas yang kemudian di Pasar Beringharjo Barat itu sudah seperti pasar modern, namun juga masih memiliki tradisi-tradisi yang dipegangi kukuh sampai sekarang, misalnya di Pasar Beringharjo Tengah atau di Pasar Beringharjo Timur. Tawar-menawar masih kuat. Rekomendasi penelitian agar ada edukasi berkesinambungan oleh otoritas pasar kepada pelaku pasar, sehingga mereka kuat menjaga golong gilik, manunggaling kawula Gusti, dan falsafah ekonomi Islam, sampai dilakukan studi berikutnya dalam rangka Hamumayu Hayuning Bangono. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam konteks membacakan abstraksi disertasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.